Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Febriana Lau beserta teman-teman sekalian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Oktaviani Poloridawati dan saya sendiri Franciscus Pran. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil dari desain skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap harga saham subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomian suatu negara. Tujuan perusahaan melakukan investasi saham adalah untuk memperoleh modal usaha yang akan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Salah satu hal yang harus menjadi fokus pertimbangan seorang investor adalah harga saham. Harga saham yang diharapkan oleh investor adalah harga yang stabil dan mempunyai pola pergerakan yang cenderung naik dari waktu ke waktu. Penentuan harga saham salah satu didasarkan pada kinerja perusahaan yang bisa dilihat dari laporan keuangan. Lanjutan latar belakang. 1. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dengan aset yang dimilikinya. 2. Solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. 3. Profitabilitas adalah metrik keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan bisnis atau perusahaan untuk memperoleh laba dari aktivitas penjualan dan operasionalnya dari waktu ke waktu. 4. Harga saham ialah selembar kertas menunjukkan bahwa penyandang dana memiliki hak atau disebut yaitu pihak yang memiliki berkas agar membiasakan prospek atau menerbitkan sekuritas dari aset organisasi tersebut. Rumusan masalah terdiri dari 3. 1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh solvabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia? 3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia? Pembatasan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, maka pembatasan masalah yang dapat diambil adalah mengenai bagaimana pengaruh likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap harga saham sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian kami terdiri dari 3. 1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat penelitian dari skripsi kelompok kami yaitu bagi penulis, penelitian dapat memberikan gambaran praktik dari teori yang selama ini diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam konsentrasi keuangan. Dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis tentang pengaruh faktor-faktor kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan serta informasi mengenai penelitian di bidang yang sama sebagai dasar pembelajaran yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pembaca yang tertarik dengan penelitian terkait likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap harga saham. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka teoritis dan empiris. Signaling teori yaitu adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan
yang memberi petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen melihat gambaran perusahaan di masa yang akan datang. Signaling ini mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. Hal ini disebabkan yaitu karena adanya asymmetric information. Asymmetric information adalah kondisi di mana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain. Selanjutnya, kerangka konseptual penelitian. Yang pertama, likuiditas X1, solvabilitas X2, profitabilitas X3, dan harga saham Y. Hipotesis penelitian. H1, terdapat pengaruh likuiditas terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. H2, terdapat pengaruh solvabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. H3, terdapat pengaruh profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian. Bentuk penelitian kuantitatif. Metode penelitian. Metode riset ini dianggap dengan pendekatan kuantitatif dengan metode verifikatif. Tujuan dari riset ini ialah agar menguji atau memverifikasi suatu teori. Pengkaji menentukan riset ini sebagai riset kuantitatif dikarenakan riset yang akan diteliti dapat diuji kebenaran apakah ada dampak likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap harga saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel penelitian dan operasional variabel. Variabel bebas, likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Variabel terikat yaitu harga saham. Definisi operasional variabel. Likuiditas menggunakan rumus CR, current asset dibagi dengan current liabilities. Solvabilitas menggunakan rumus DER, total debt dibagi dengan total equity. Profitabilitas menggunakan rumus ROE, earning after tax dibagi dengan total equity. Harga saham menggunakan rumus harga penutupan akhir tahun. Sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumenter. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder, di mana data yang bersumber dari laporan keuangan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang didapat dari website resmi yaitu www.idx.co.id. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang lengkap selama 5 tahun. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan secara berurutan selama periode pengamatan. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2018, halaman 207, menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas residual. Menurut Ghazali tahun 2016, halaman 154, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Bila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas adalah suatu cara yang dilakukan untuk melihat apakah data dalam penelitian telah terdistribusikan secara normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Yang ketiga, uji heterokodastisitas, yaitu digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya pada model regresi. Yang ketiga, analisis koefisien korelasi R dan determinasi R2. Menyatakan bahwa korelasi adalah teknik yang digunakan untuk melihat keeratan hubungan antara variabel atau lebih. Koefisien determinasi yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Lanjutan teknik analisis data. Analisis regresi linear berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen, dua atau lebih variabel independen. Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3 ditambah E. Keterangan: Y sama dengan harga saham, X1 sama dengan likuiditas, X2 sama dengan solvabilitas, dan X3 sama dengan profitabilitas. A sama dengan harga konstanta, B sama dengan koefisien regresi, E sama dengan standar error. Pengujian hipotesis. Yang pertama, uji kelayakan model atau uji F adalah digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dan variabel dependen secara bersamaan. Yang kedua, uji T. Uji T adalah menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.